Baiklah sobat semuanya, idealnya setelah kita dinyatakan lulus seleksi prasangga, berikutnya kita mendapatkan tampilan seperti ini. Ketika login ke akun SSCSN dan juga berkunjung ke web instansi, langkah berikutnya tentunya kita menunggu pengumuman Paskasangga. Setelah kita dinyatakan lulus Paskasangga, idealnya kita bisa mengisi DRH ya, melakukan pemberkasan secara paperless di akun SSCSN masing-masing. Namun sampai dengan saat ini ketika penjadwalan untuk mengisi DRH sudah berlangsung, namun teman-teman tenaga kesehatan saat ini belum bisa melakukan pengisian DRH dikarenakan belum muncul link pengisian DRH di akun SSCSN kita. Nah, berikutnya kita akan berbagi update informasi penting pengumuman untuk honorer pendaftar P3K tahun 2022 dan juga langkah berikutnya apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, bagi teman-teman calon pendaftar P3K di tenaga kesehatan ya di CSN Kemenak, di sini bisa melihat informasi terbaru, di mana di sini kita bisa cek di CSN Kemenak, CSN Kemkes ya .go.id. Berikutnya pada bagian di sini kita bisa cek di bagian pengumuman ya teman-teman. Nah, di sini ada pengumuman terbaru yaitu terkait tentang perubahan jadwal pengumuman kelulusan Paskasangga dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, pada bagian ini kita mendapatkan informasi ternyata ketika kita kok belum bisa melakukan pengisian DRH di SSCSN, itu ternyata untuk pengumumannya ini adalah ada penundaan ya. Coba kita langsung saja unduh untuk pengumumannya. Nah, ini teman-teman untuk teman-teman tenaga kesehatan berdasarkan dari pengumuman nomor KP 01043293/2023 terjadi perubahan jadwal pengumuman kelulusan Paskasangga dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan ya. Nah, di sini kita bisa melihat informasi terbarunya pada web resminya. Nah, menyusuli pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan P3K dari Kemenkes, inilah nomor sekian ini tanggal 2 Januari tentang hasil seleksi prasangga penerimaan P3K jabatan fungsional kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022 disampaikan bahwa di sini untuk yang pertama ini adalah pengumuman kelulusan Paskasangga dalam penerimaan P3K jabatan fungsional kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2023 akan segera diumumkan ya setelah penyelesaian rekonsiliasi hasil kelulusan Paskasangga seleksi kompetensi P3K dengan Badan Kepegawaian Negara. Jadi mengapa teman-teman dari tenaga kesehatan sampai saat ini belum bisa muncul untuk link pengisian DRH, dikarenakan saat ini sedang masih terjadi rekonsiliasi ya, yaitu antara hasil kelulusan Paskasangga seleksi kompetensi P3K dengan Badan Kepegawaian Negara. Nah, selanjutnya nanti pengumuman kelulusan akhir Paskasangga ini teman-teman akan diumumkan yaitu melalui laman csnkemkes.go.id. Kemudian kita pantau masing-masing ya di akun ini. Kemudian juga para pelamar terus memonitor perkembangan informasi penerimaan P3K di lingkungan Kemkes ini adalah melalui laman CSN Kemkes dan juga di akun SSCSN masing-masing. Berikutnya terkait tentang hal-hal yang kurang jelas, teman-teman bisa berkunjung ke FAQ ya, yaitu pertanyaan yang sering muncul pada CSN Kemkes. Kemudian juga terkait tentang pelayanan dan juga penjelasan informasi, kita bisa klik Halo Kemkes ya, atau helpdesk dari Kementerian Kesehatan CSN kemkes.go.id. Kemudian disampaikan berikut untuk perubahan jadwal kelulusan penerimaan P3K jabatan fungsional kesehatan Kementerian Kesehatan disampaikan untuk diketahui. Nah, selain itu juga ini ada pembatalan kelulusan ya teman. Kalau misalkan teman-teman berkunjung ke csnkemkes.go.id, di sini juga ada informasi terbaru yaitu terkait tentang pembatalan kelulusan. Ini merupakan contoh ketika yang awalnya teman-teman itu lulus menjadi tidak lulus ya. Tertanggal di sini adalah tanggal 10 Januari 2023. Inilah pengumuman pembatalan peserta seleksi kompetensi dan penyesuaian hasil penambahan nilai. Ini yang disebabkan oleh masa sanggah ya. Jadi ketika kita itu sebenarnya sudah lulus di prasangga, ketika masa sanggah datang itu belum berarti kita lulus prasangga itu sudah aman ya, dikarenakan nanti segala kemungkinan yang itu bisa terjadi ketika di masa sanggah itu berlangsung ya, bisa karena sanggahan dari
sesama pelamar ataupun juga dari pengaduan masyarakat. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini bahwasanya dari pembatalan kelulusan ini terdapat juga untuk teman-teman yang ketika login ke akun SSCASN nanti di sana itu awalnya lulus, ini bisa menjadi nggak lulus ya, yang nggak lulus bisa menjadi lulus. Nah, sehingga di sini coba kita cek untuk surat edaran terkait tentang pembatalan kelulusan, yang mana seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini terjadi pembatalan peserta juga untuk yang sudah lulus ya. Ini dari surat edaran sebelumnya tertanggal 2 Januari terkait tentang hasil seleksi prasanggah P3K untuk Japung dari kesehatan. Ini adalah menindaklanjuti surat sebelumnya. Maka di sini terdapat perubahan status peserta yang semula ini dinyatakan memenuhi syarat, ini menjadi tidak memenuhi syarat ya, serta perubahan penambahan nilai kompetensi. Bahkan kalau misalkan kita lihat di sini, ini adalah juga dari daftar nama yang awalnya lulus menjadi nggak lulus ini juga dia tuh nggak lulus seleksi administrasi ya. Sebenarnya nggak lulus seleksi administrasi, ternyata lulus. Nah, sekarang ini dibatalkan untuk kelulusannya teman-teman. Nah, meskipun sampai saat ini kita belum bisa untuk melakukan pengisian DRH untuk teman-teman tenaga kesehatan, saat ini teman-teman sudah bisa mengunduh untuk buku panduannya. Nah, di sini kita bisa mengunduh buku panduan untuk mengisi DRH dan juga pemberkasan ya. Berkas apa saja yang harus disiapkan, teman-teman bisa berkunjung ke sscsnbkn.go.id. Maka di sini sudah ada menu baru untuk teman-teman bisa dijadikan sebagai kiblat ya untuk nanti kita mengisi DRH dan juga berkasan. Nah, di sini menu baru ini bisa dimanfaatkan, yaitu buku petunjuk pengisian DRH. Maka di sini kita bisa klik di sini ya, yaitu untuk buku petunjuk pengisian DRH-nya. Teman-teman bisa mengunduh dari masing-masing filenya, ada buku petunjuk pengisian DRH, kemudian juga ada surat pernyataan pengunduran diri. Kalau yang ini saya rasa nggak perlu dibaca ya, karena kita kan nggak mungkin kan untuk mengundurkan diri. Kemudian ada format surat pernyataan DOC, ini adalah isinya surat pernyataan 5 poin yang tentunya menjadi salah satu persyaratan yang nantinya kita upload ya. Nah, sambil kita menunggu untuk link pengisian DRH, teman-teman bisa baca-baca dulu untuk buku panduannya yang sudah disediakan secara resmi dari BKN, yaitu buku petunjuk untuk pengisian daftar riwayat hidup CASN 2022. Nah, di sini tentunya ketika kita itu ingin melakukan pengisian DRH, teman-teman harus memahami dulu siapa saja yang bisa melakukan pengisian DRH. Ketika kita login ke akun SSCASN, maka di sini kita akan mendapatkan status kelulusan ya, yaitu antara lulus dan juga antara tidak lulus. Nah, kalau kita ketika login ini nggak lulus, maka kita nggak bisa melakukan pemberkasan dan ngisi DRH. Nah, teman-teman yang lulus ini nanti akan ada dua opsi. Opsi pertama ini adalah melanjutkan pengisian DRH dan juga pemberkasan, sehingga nanti setelah kita ngisi DRH, kita upload berkas, nanti kita untuk usul penetapan nomor induk P3K ya. Setelah kita dapat nomor induk P3K, peraturan teknis BKN nanti diberikan kembalikan ke Pemda untuk dibuatkan SK P3K dan kita menerima gaji mulai bertugas. Kalau kita mengundurkan diri, maka ya sudah, kita mengundurkan diri ya, nggak jadi diangkat. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.